Delik percobaan atau nama lainnya disebut fogging atau attempt, yang berarti pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan tetapi tidak selesai, ataupun kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Delik percobaan ini memang tidak diatur di dalam KUHP, tapi hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja. Ya, ini pada pasal 53 dan pasal 54. Pasal 53 ayat 1, mencoba untuk melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan untuk ayat kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ayat keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Adapun pasal 54 yang berbunyi mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Jadi percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu lebih berat dijatuhi hukumannya. Dan sifat dari delik percobaan ini, jadi sifat dari delik percobaan ini adalah sebagai dasar atau alasan untuk memperluas dipidananya seseorang, tetapi tidak untuk memperluas rumusan deliknya. Dan sifatnya ini bulat dan tetap. Adapun dua teori mengenai delik percobaan ini. Ada yang pertama teori subjektif, yaitu terletak pada watak atau perilaku dari pelaku delik percobaan. Dan adapun teori objektif, yaitu dilihat atau terletak pada berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku delik tindak pidana percobaan ini. Nah, untuk di teori objektif ini juga ada dibagi dua, ada formil dan juga material. Teori objektif ini juga dibagi menjadi dua, ada teori objektif formil dan teori objektif material. Teori objektif formil itu berbahayanya perbuatan tersebut terhadap tata hukum, dan teori objektif material itu berbahayanya suatu perbuatan terhadap kepentingan atau benda hukum. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi dari sifat atau delik percobaan ini, ada yang pertama niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga ada pelaksanaan tersebut tidak selesai tapi bukan karena dari diri pelaku sendiri. Nah, untuk niat ini adalah sikap batin dari diri pelaku yang tidak bisa dilihat, tidak terlihat, tetapi akan muncul apabila sudah masuk ke permulaan pelaksanaan. Dan niat di sini itu adalah niat jahat. Tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada sifat kesengajaan.